Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada bab berikutnya, bab tamattu' wal iqran wal ifrat bil haji wa fasaqil haji liman lam yakun ma'ahu hadyun. Bab keterangan tentang tamattu', haji tamattu'. Masuk ke tanah haram melalui miqat dengan niat untuk berumrah. Kemudian setelah tahallul di Marwah dalam rangkaian pelaksanaan manasik umrah, tetap tinggal di Mekah menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Maka sejak tanggal 8 Dzulhijjah memakai pakaian ihram lagi. Terus kemudian berniat untuk haji dan segera melaksanakan rangkaian manasik haji. Ini namanya haji tamattu'. Ada tenggang waktu antara pelaksanaan umrah dengan pelaksanaan haji. Tenggang waktu itu digunakan dalam kondisi halal, artinya tidak berihram dan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan halal, memakai minyak wangi, berjima dengan istri, dan kebiasaan-kebiasaan halal lainnya. Sehingga semua itu dinamakan tamattu', bersenang-senang. Dan haji yang rangkaian haji yang demikian dinamakan haji tamattu'. Haji qiran yaitu berniat ketika memasuki miqat memakai baju ihram menuju ke Mekah dengan niat melaksanakan haji dan umrah. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Dan ini diniatkan langsung bersamaan antara pelaksanaan haji dan umrah. Kemudian haji ifrat yaitu berniat haji saja ketika memasuki miqat menuju tanah haram dan terus memakai pakaian ihram sampai selesai pelaksanaan manasik haji tanggal 12 Dzulhijjah atau 13 Dzulhijjah
Setelah itu baru melaksanakan, setelah halal baru melaksanakan umrah. Tiga macam pelaksanaan haji, ya. Dan disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari, difasahkannya, dibatalkannya niat haji ketika memasuki miqat, liman lam yakun ma'ahu hadyun, bagi mereka yang tidak membawa hewan korban, dibatalkan, diganti dengan niat umroh, yaitu tamattu. Kita lihat hadis-hadisnya. Wa anha, yakni dari Aisyah radhiyallahu anha, fi riwayatin qalat, dalam satu riwayat beliau menyatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami keluar bersama Nabi, wala nura, dan kami tidak terlihat, illa annahul hajju, kecuali bahwa yang ditujukan dengan keberangkatan kami bersama Nabi itu adalah menunaikan manasik haji. Falamma qadimna tatawafna bil baiti, maka ketika kami sampai di Ka'bah, kami melakukan tawaf di bait, di Ka'bah, yaitu tawaful qudum, tawaf selamat datang bagi orang yang niat ifrad. Fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man lam yakun saqal hadya, maka Nabi setelah tawaf itu beliau memerintahkan bagi mereka yang tidak membawa man lam yakun saqal hadya, siapa yang tidak membawa, menuntun hewan korban, Nabi memerintahkan ayyahillah, untuk bertahallul ketika selesai pelaksanaan tawaf di Ka'bah dan sa'i Safa Marwah. Jadi berarti membatalkan niat hajinya dan segera merubahnya dengan niat umroh, yang berakhir rangkaian pelaksanaan ibadah manasik umroh itu di Marwah, di Bukit Marwah. Terus diperintahkan oleh Nabi untuk bertahallul. Fahalla man lam yakun saqal hadya, maka dengan perintah Nabi ini, mereka yang tidak membawa hadiah, tidak membawa hewan korban, bertahallul. Wa nisa'uhu lam yasukna, dan istri-istri Nabi tidak dalam keadaan membawa hewan korban dari miqat. Fa'ahlalna, maka istri-istri Nabi bertahallul pula. Qalat Safiyatu, berkata Safiyah, yaitu Safiyah bintu Huyai bin Al-Akhtab, wanita Yahudiyah yang ditawan oleh tentara Islam ketika
menyerang kampung Bani Khaybar. Bapaknya Sofiyah ini bernama Huyai bin Al-Akhtab dibunuh, kepala suku Bani Quraidah. Ibunya Sofiyah itu anaknya kepala suku Bani Nadir. Semula Sofiyah menjadi tawanan, terus diberikan kepada Nabi, terus dibebaskan oleh beliau, dinikahi oleh beliau karena Sofiyah masuk Islam. Sofiyah ikut berangkat haji bersama Nabi. Seluruh istri-istri beliau berangkat haji. 9 orang istri-istri beliau berangkat sekaligus dalam rombongan Hajjatul Wada, haji perpisahan itu. Para istri-istri beliau tidak membawa hewan korban dari miqat, sehingga bertahallul istri-istri beliau. Sofiyah menyatakan, ma urani illa habisatahum, tidak terlihat bagiku kecuali, yakni tidak terlihat sebab mengapa mereka memfasakh haji kecuali mereka tertahan. Faqala Aqra halqa, ada yang menyatakan Aqra halqa. Aqra halqa itu ungkapan, yaitu doa bil aqri wal halqi. Aqr dan halq itu adalah leher. Maksudnya hewan korbanku, sembelihanku telah disembelih dan diterima oleh Allah. Halqa bahwa aku menggundul rambut bertahallul, au ma tufti yauman nahri, awama tufti yauman nahri, tidakkah kamu bertawaf pada hari penyembelihan korban? Qalat qultu bala, aku, katanya Sofiyah, mengatakan iya, aku tidak tawaf. Qala la ba'sa infiri, maka Nabi menyatakan tidak mengapa, segeralah engkau bertawaf, yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu ialah tawaf yang dilaksanakan setelah penyembelihan korban di Mina tanggal 10 Dzulhijjah. Dari riwayat ini yang terpenting ialah bahwa memfasakh niat haji itu boleh. Memfasakh yakni menggugurkan niat haji, dan segera merubahnya niat umrah. Dan ketentuan kapan seorang itu bertamattu dan kapan seorang itu beifrad
ialah ketika orang itu tidak membawa hewan korban dari miqat, dia bertamattu dan harus menggugurkan niat hajinya dengan diganti menjadi umrah dan baru niat haji ketika berihram tanggal 8 Dzulhijjah. Dan orang itu berifrat, yaitu ketika dia membawa hewan korban. Wa anha, diriwayatkan pula oleh Aisyah fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain, qalat, Aisyah menyatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada'. Kami bepergian bersama Rasulullah pada tahun haji wada'. Faminna man ahalla bi umratin. Dari kami ada yang bertalbiyah dengan umrah, labbaik Allahumma umratan, ketika memasuki miqat. Wa minna man ahalla bi hajjatin wa umratin. Dari kami ada yang bertalbiyah untuk niat masuk ke tanah haram dari miqat dengan niat menunaikan haji dan umrah sekaligus, yaitu haji qiran. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Wa minna man ahalla bil haji. Dari kami ada yang menyatakan niat haji semata. Labbaik Allahumma hajjan. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Dan Rasulullah bertalbiyahnya yaitu labbaik Allahumma hajjan. Niatnya haji. Fa amma man ahalla bil haji au jama'al hajja wal umrata, adapun mereka yang berniat untuk haji ketika masuk miqat atau mengumpulkan menjadikan satu haji dan umrah, maka mereka tidak bertahallul sehingga pada hari nahar, hari penyembelihan korban, tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun yang niat umrah, ya tentu bertahallul ketika sudah sampai di Marwah. Ya. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman yang Allah telah meridai beliau, annahu naha 'anil mut'ati. Utsman pernah sebagai khalifah, sebagai penguasa, pernah melarang annahu naha 'anil mut'ah, melarang untuk tamattu haji, wa ayyujma'a bainahuma, dan melarang pula untuk mengumpulkan haji dan umrah sekaligus, yaitu melarang haji qiran. Falamma ra'a Ali radhiyallahu anha ahalla bihima, maka ketika Utsman melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertalbiyah dengan mengumpulkan keduanya, yaitu labbaika bi umratin wa hajjatin, ketika memasuki miqat, qala Utsman menegur Ali, ma kuntu li ad'a sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam bi qauli ahad. Ali menyatakan ketika ditegur, kenapa kok begitu? Kok melanggar larangan Utsman, khalifah, penguasa? Kenapa kok melanggar
Utsman melarang untuk orang berhaji umrah, berhaji tamattu dan berhaji qiran. Utsman menghendaki orang menunaikan haji ifrad seperti yang dilakukan oleh Umar pendahulu Utsman. Alasannya Sayyidina Ali mengatakan apa? Qala ma kuntu li'ada'a sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli ahad. Aku tidak mau meninggalkan sunnah Nabi hanya karena omongan seseorang. Nah, ini mutiara hikmah. Ya. Bahwa Sayyidina Ali merasa yakin bahwa haji qiran itu yang afdal dengan hujjah keyakinannya, bukan dengan omongan si fulan atau annan. Omongan syekh fulan atau syekh annan, tapi dengan hujjah, dengan dalil. Ketika datang ketetapan dari Sayyidina Utsman bin Affan yang kedudukannya Sayyidina Utsman bin Affan adalah khalifah dan telah disepakati Utsman termasuk khulafa ar-rasyidin. Tapi walaupun khulafa ar-rasyidin tetap juga harus ditinjau pendapat-pendapatnya apakah mencocoki dalil atau tidak. Dan ternyata Sayyidina Ali mempunyai dalil yang tidak bisa dibantah oleh Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Ali ketika ditegur, kenapa kok menunaikan haji qiran padahal Utsman melarang, Sayyidina Ali menyatakan, saya tidak akan meninggalkan sunnah Nabi karena omongan seseorang. Ya, nah, ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak membolehkan seseorang untuk bertaklid karena omongan fulan atau alan, terus kemudian meninggalkan satu amalan atau mengerjakan satu amalan, itu adalah satu yang tidak dibenarkan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibn Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa Ibn Abbas menyatakan, kanu yarawna annal umrata, mereka berpandangan, mereka para sahabat berpandangan bahwa umrah fi ashhuril hajj, bahwasannya umrah, melaksanakan umrah di bulan-bulan haji, min afjaril fujuri fil ardi, dianggap sebagai kejahatan yang paling jahat di muka bumi. Melaksanakan umrah di bulan haji maksudnya apa? Menunaikan haji tamattu, ya, yaitu haji tamattu. Haji tamattu itu dimulai dengan umrah dulu, setelah itu bertahallul, kemudian baru haji. Nah, dikatakan oleh Ibn Abbas, dulu orang-orang, yakni di zaman Umar dan di zaman Utsman, menganggap bahwa menunaikan umrah di bulan haji, di bulan-bulan haji adalah sejahat-jahat perbuatan, sejahat-jahat perbuatan jahat di muka bumi. Wa yaj'aluna al-muharrama sataran, dan mereka menjadikan bulan Muharram sebagai dan mereka menjadikan Safar
bulan Safar sebagai bulan Muharram, bulan-bulan haram. Wa yaquluna idza bara'ad dabar wa afal athar wa intalakha safar. Dan mereka menyatakan apabila idza bara'ad dabar, apabila telah selesai maka segera mereka pergi pulang. Wa afal athar, dan menghilangkan bekas-bekas pelaksanaan haji. Wan talakhos safar, kemudian masuklah kepada bulan Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi setelah Muharram, Safar. Jadi berarti bulan Safar dimasukkan dalam bulan-bulan haram. Padahal asalnya bulan Safar bukan bulan haram. Bulan haram itu 4. Rajab sebelum Ramadan, sebelum Sya'ban. Ya. Terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Begitu. Halatil umratu liman i'tamar, apabila telah memasuki bulan Safar, maka boleh umrah itu dilakukan bagi orang yang ingin berumrah. Kemudian Ibn Abbas menyatakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi datang, wa ashabuhu sabihata rabi'atin, dan juga Nabi datang bersama para sahabat beliau di pagi hari tanggal 4 muhillina bil haji. Mereka bertalbiyah untuk menunaikan haji. Tanggal 4 Dzulhijjah, rombongan Nabi datang ke Mekah, bertalbiyah untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Fa'amarahum ayyaj'aluha umratan. Setelah sa'i Safa Marwah, Rasulullah perintahkan mereka untuk menggantinya dengan umrah. Fata'afama dzalika indahum, maka bagi para sahabat ini adalah sesuatu yang besar, terlalu berat mereka menerima perintah demikian. Faqalu ya Rasulullah ayyul hilli, maka mereka pun merasa heran, kok disuruh tahallul. Tahallul apa ya Rasulullah? Qala hillu kullu. Tahallul dalam artian halal, melakukan semua yang halal. Jadi melepas total kedudukan status ihram sebagai muhrim. Nah, pernyataan Ibn Abbas ini menyatakan penyesalan Ibn Abbas kepada kebijakan Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma dalam melarang haji tamattu. Sampai-sampai saking demikian kerasnya larangan itu terkesan di zaman kedua beliau ini, bahwa orang melakukan haji tamattu di zaman itu seolah-olah lebih jahat daripada orang yang berbuat seolah-olah sebagai perbuatan yang paling jahat dari kejahatan di muka bumi. Nah,
Hal ini disesalkan oleh Ibnu Abbas. Demikian pula hal ini ditolak oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi memang para khulafa Rasyidin mempunyai ijtihad, para sahabat mempunyai ijtihad. Kadang-kadang ijtihad itu dinilai bertentangan dengan sunnah, menyelisihi sunnah. Tetapi karena mereka adalah ahlul ijtihad, orang-orang yang pantas berijtihad, telah mencapai tingkatan ilmu ijtihad, maka tetap mereka itu mendapat nilai baik, yaitu pahala, ya, pahala ijtihadnya. Begitu. Nah, walaupun ini kita lihat, walaupun ijtihad dari para khulafa Rasyidin, tetapi ketika ijtihad itu dinilai oleh para sahabat yang sezaman dengan beliau-beliau adalah menyelisih sunnah, dan para sahabat itu mampu menunjukkan bukti, dalil, ya, untuk menggugurkan ijtihad para khulafa Rasyidin tersebut, maka tetap kita merujuknya kepada dalil, bukan merujuknya kepada ijtihad para khulafa Rasyidin. Padahal al-khulafa Rasyidun itu Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan Nabi menyatakan abdu alaiha bin nawajid, gigitlah pemahaman para khulafa rasyidin itu dengan gigi geram. Tetapi bukan berarti dengan demikian maka kita harus total menerima semua keterangan para khulafa rasyidin, melainkan harus juga dinilai dengan dalil. Maka kita merujuk kepada para sahabat dan para khulafa rasyidin, dan perselisihan pendapat di kalangan mereka kita merujuk kepada mereka, dan masing-masing menunjukkan dalil. Dalam hal ini Ibnu Abbas langsung setelah menilai berat hatinya melihat keadaan di zaman Umar dan Utsman tentang larangan terhadap haji tamattu, langsung Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu berbuat demikian. Tentu yang harus kita merujuk dalam hal perselisihan demikian ialah kepada sunnah Rasulullah. Apalagi ijtihad para ulama yang di bawah khulafa rasyidin, ya, ijtihad ulama dari kalangan sahabat yang bukan khulafa rasyidin juga lebih-lebih harus dinilai dengan dalil, ya. Dengan bagaimana kita menilainya? Merujuk kepada para sahabat yang sezaman dengan beliau-beliau yang berijtihad itu. Akan kita dapati dalil masing-masingnya. Apalagi dengan kita melihat kepada para ulama yang di bawah sahabat, yaitu para tabi'in. Lebih-lebih lagi kita harus menilai ijtihad beliau-beliau, ya, dengan melihat dalil-dalilnya. Apalagi ijtihad para ulama yang di bawah tabi'in, tabi'in, apalagi ijtihad para ulama yang di bawah tabi'in, tabi'in, apalagi para ulama yang selanjutnya di bawah dan selanjutnya. Jadi alhamdulillah
Dengan cara prinsip penilaian ijtihad yang seperti ini, kita diselamatkan dari zillatul ulama, kesalahan, ketergelinciran ulama. Sebab kalau tidak ada prinsip demikian, ulama tergelincir, kita ikut tergelincir. Dan begitu selanjutnya, padahal para ulama bukan maksumin. Bisa salah, bisa benar. Ya, begitu prinsip yang diajarkan untuk kita jangan menjadi muqallidun, para pembebek. An Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, dari Hafsah istri Nabi, annaha qalat, bahwa Hafsah menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma sya'nun nasi hallu bi umratin, kenapa orang-orang bertahallul dengan menjalankan umrah, yang semula masuk ke miqat niatnya haji, tapi sekarang kok bertahallul menjalankan umrah. Walam tahlil anta min umratik, dan engkau tidak bertahallul untuk menjalankan umrah. Qala, maka Nabi menyatakan, inni labbattu ra'si wa qallattu haji fala ahillu hatta anhara. Aku sudah melumuri rambutku dengan madu. Labbattu ra'si, yakni melumuri rambutku dengan madu, dan aku qallattu haji, aku menuntun hewan korbanku, fala ahillu hatta anhara, maka aku tidak boleh bertahallul sehingga aku menyembelih korbannya, itu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini alasan Rasulullah kenapa beliau tetap menunaikan haji ifrad, dan kenapa Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk haji tamattu. Nah, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu sa'alahu rajulun 'an at-tamattu'i, bahwasanya Ibn Abbas pernah ditanya oleh seorang pria tentang haji tamattu. Faqala, maka Ibn Abbas menyatakan, nahani nasun anhu, bahwasannya telah melarang aku orang-orang daripadanya, dari berhaji tamattu. Fa'amarahu bihi, maka kemudian diperintahkan oleh orang lain untuk menunaikan tamattu, yaitu yang memerintahkan haji tamattu yaitu Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Utsman bin Affan. Qala ar-rajulu, maka orang ini yang tanya kepada Ibn Abbas itu mengatakan, faraitu fil manami, maka aku melihat di dalam tidurku, aku bermimpi melihat rajulan yaqulu li, kana rajulan yaqulu li, aku melihat dalam mimpiku ada seakan-akan seorang pria berkata kepadaku,
hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbalatun. Hajimu haji mabrur dan umrahmu diterima. Qala fa akhbartu Ibn Abbas. Maka aku beritakan hal ini kepada Ibn Abbas, mimpiku ini. Faqal sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah Nabi. Jadi ketika orang ini menjalankan haji tamattu terus bermimpi melihat demikian, maka Ibn Abbas menyatakan itulah sunnah Nabi. Nah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau, annahu hajja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau haji bersama Nabi yauma saqal budna ma'ahu, ketika Nabi menuntun al-budna, yaitu hewan korban beserta beliau. Waqad ahallu bil haji mufradan, Nabi bertalbiyah untuk menunaikan haji ifrad mufradan, haji ifrad, haji saja. Haji ifrad itu haji semata gitu. Faqala lahum, Nabi menyatakan kepada para sahabat, ahillu min ihramikum bi tawafil bait wa baina Safa wal Marwata. Bertahallullah kalian dari ihram kalian setelah selesainya tawaf di Ka'bah dan setelah selesainya sa'i Safa Marwah. Wa qassiru, dan bertahallullah dengan memotong rambut. Qassiru, qasr itu memotong sebagian rambut. Kalau halq, memotong gundul pelontos habis. Yang paling utama dalam tahallul itu gundul pelontos itu tadi. Tetapi kalau dalam hal tahallul umrah, ketika dalam rangkaian pelaksanaan haji tamattu itu qasr, bukan halq. Maka Nabi perintahkan apa? Wa qassiru, dan potonglah sebagian rambut, tidak seluruhnya. Sebagian rambut itu semua arah, depan, tengah, belakang, kanan, kiri, semua arah dipotong dikit-dikit begitu di Marwah. Jadi tawaf di Ka'bah 7 kali, setelah itu sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim, setelah itu ngambil air zam-zam dulu minum, setelah itu naik ke Safa, terus turun ke Marwah 1 kali, dianggap 1. Dari Marwah ke Safa lagi 2, dari Safa ke Marwah lagi 3, dari Marwah ke Safa lagi 4, dari Safa ke Marwah lagi 5, dari Marwah ke Safa lagi 6, dari Safa ke Marwah 7. Pas. Jadi mulainya dari Safa, berakhir di Marwah sa'inya. Di Marwah itulah bertahallul, berqasr, menggunting sebagian rambut. Adapun menggunting seluruh rambut nanti waktu pelaksanaan manasik haji, yaitu berakhir di Mina. Di sana menggundul pelontos rambut. Wa qassiru,
Tsumma aqimu halalan. Kemudian tinggallah kamu di Mekah dengan halal, artinya tidak berpakaian ihram. Hatta idza kana yaumut tarwiyah, sampai ketika datangnya hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Fa'ahillu bil haji. Nah, mulailah dari tempat tinggalmu di Mekah itu kamu mulai talbiyah untuk haji, terus pakai pakaian ihram, terus labbaik Allahumma hajjan, berangkat ke Mina ketika matahari sudah tinggi, tanggal 8 Dzulhijjah, nginep di Mina. Nginep besoknya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, itu ketika matahari telah terbit berangkat, tidak nunggu tinggi, tapi begitu matahari terbit terus berangkat dari Mina menuju Arafah. Di Arafah tinggal terus sampai sholat duhur berjamaah dengan dijamak qashar, duhur dan asar, 2 rakaat. Setelah selesai duhur dan asar, kemudian ada khutbah Arafah. Setelah selesai itu, khutbahnya itu setelah sholat, bukan sebelum sholat. Setelah sholat ada khutbah Arafah namanya. Ya. Setelah itu masing-masing dengan kesibukannya. Begitu masuk waktu menjelang tenggelam matahari, manfaatkan baik-baik untuk doa sebanyak-banyaknya. Doa yang makbul waktu itu. Begitu tenggelam matahari, tidak boleh sholat maghrib di Arafah, karena sholat maghrib dan isya dijamak takhir, ditunda nanti di Muzdalifah. Jadi begitu tenggelam matahari langsung berangkat dari Arafah, keluar dari batas Arafah, turun menuju Muzdalifah semua. Sampai di Muzdalifah terus langsung sholat maghrib dan isya, segera makan malam, semua beres, dan segera tidur. Tidak boleh terus baca Quran begadang sampai subuh atau qiyamul lail, nggak boleh. Tidak ada qiyamul lail di Muzdalifah. Tidak ada qiraatul Quran di Muzdalifah. Jadi begitu selesai sholat maghrib dan isya, makan malam, langsung tidur. Tidur sampai subuh. Sholat subuh di Masy'aril Haram namanya. Tempat di Muzdalifah itu sekarang dalam bentuk bangunan masjid. Sholat subuh di situ. Sebelum matahari terbit, sudah terang, tapi matahari belum terbit, cepat berangkat menuju Mina, meninggalkan Muzdalifah. Jadi matahari terbit, kita sudah di perjalanan menuju Mina. Sampai di Mina waktu duha, terus di Mina menuju Jumratul Aqabah, langsung melempar jumrah di sana, ya, 7 kali lemparan, terus menyembelih korban, gundul rambut total, gundul plontos kalau kali ini tahallul pertama. Terus segera pakai ganti baju biasa, copot baju ihram, dan cepat-cepat berangkat menuju ke Ka'bah. Sebab kalau sampai matahari tenggelam pada tanggal 10 Dzulhijjah itu kamu belum tawaf ifadah di Ka'bah,
kamu harus kembali pakai pakaian ihram lagi. Ya. Untuk sampai besoknya matahari terbit tanggal 11 kamu baru tawaf ifadah, baru boleh tahallul lagi. Boleh copot pakaian ihrammu. Nah, Ka'bah tawaful ifadah, selesai tawaful ifadah terus segera sholat di Maqam Ibrahim 2 rakaat, kemudian segera menuju ke Safa Marwah, sa'i. Setelah itu balik lagi ke Mina, tahallul total. Artinya sudah halal sepenuhnya. Kalau tadi sebelum tawaful ifadah masih dalam bentuk tahallul terbatas, yaitu hanya boleh pakai pakaian biasa dan pakai wangi-wangian setelah menggundul rambut, tapi masih belum boleh jima dengan istri. Setelah selesai tawaful ifadah balik ke Mina untuk menginap di sana, barulah boleh berjima dengan istri. Dan menunggu besoknya tanggal 11 Dzulhijjah melempar 3 jumrah. Jumratul Sughra, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Masing-masing 7 kali lemparan. Tinggal di sana sampai tanggal 12. Lempar lagi Jumratul Sughra, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Bagi yang ingin menyudahi amalan manasik haji tanggal 12, cepat-cepat keluar dari Mina sebelum tenggelam matahari. Sebab kalau sampai matahari tenggelam pada tanggal 12 Dzulhijjah masih di batas Mina, harus menyempurnakan lagi tanggal 13 besoknya untuk melempar jumroh lagi, Jumratul Sughra, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Baru kemudian balik ke Ka'bah, kemudian tawaful wada, tawaf perpisahan, terus segera meninggalkan Makkah. Nah, begitu rangkaian pengamalan daripada haji, manasik haji. Fa'ahallu bil haji, mereka bertalbiyah untuk haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Wa ja'alul lati qadimtum biha mut'atan, dan mereka menjadikan amalan tawaf kudum bagi haji mufrid, haji ifrad itu dilakukan sebagai mut'ah, sebagai haji tamattu, yaitu umrah, terus berhalal dan bertamattu. Faqalu, mereka mengatakan, kaifa naj'aluha mut'atan wa qad sammainal hajja. Mereka ketika diperintah oleh Nabi untuk bertamattu, padahal mereka berangkat masuk miqat niat haji, mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kita jadikan sebagai tamattu, padahal kami telah menamakannya haji. Faqala if'alu ma amartukum, maka Nabi menyatakan, kerjakan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Walaula anni suqtul hajja, seandainya lah aku tidak menuntun hewan korban, la fa'altu mithla alladhi amartukum, niscaya aku akan kerjakan seperti yang aku perintahkan kepada kalian. Walakin la yahillu minni haramun, akan tetapi tidak halal bagiku yang haram, hatta yablughal hadyu mahillahu fa'al, hatta yablughal hadyu mahillah, sampai hadyu yaitu hewan korban itu sampai ke tempat penyembelihannya, yaitu di Mina. Tanggal 10 baru aku akan bertahallul. Dengan ketegasan Nabi itu, fa'alu, mereka pun mengerjakannya.
An Imran radhiyallahu anhu qal, dari Imran yang Allah telah meridai beliau, bahwa Imran bin Husain menyatakan, tamatta'na ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bertamattu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala al-Qur'an, dan Al-Qur'an turun pada waktu itu. Qala rajulun bi ra'yihi ma syaa. Tapi sayang, ada seorang yang berpandangan dengan pandangan pikirannya semata, seperti yang dia kehendaki. Ini maksudnya yaitu Umar dan Utsman. Dan Imran menyatakan ini di zamannya Utsman, menyesalkan dengan keputusan Utsman, yaitu melarang adanya haji tamattu. Itu dianggap oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu sebagai qala rajulun bi ra'yihi ma syaa. Berkata seorang pria bi ra'yihi, dengan pikirannya, ma syaa, apa yang dia kehendaki. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, bahwa Rasulullah masuk kota Mekah, min kadain minat taniyatil ulya, dari arah kada, dari taniyatil ula, at-taniyah yaitu celah jalan di antara dua bukit, itu taniyah namanya. Taniyatil ulya, jalan celah di antara dua bukit dari atas, dari arah atas. Allati bil Batha, yang dari arah Batha. Wa kharaja minat taniyatis sufla, dan Rasulullah meninggalkan Mekah, keluar dari Mekah dari taniyatis sufla, taniyah yang sebelah bawah. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam anil jadri aminal baiti huwa. Aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-jadri. Daerah namanya al-jadri, apakah dia termasuk Baitul Haram atau bukan? Qala na'am, maka beliau menyatakan ya, itu termasuk. Qultu fama lahum lam yudkhiluhu fil bait. Lalu mengapa mereka itu tidak memasukinya, tidak memasukkannya dalam dalam Baitul Haram? Qala Nabi menyatakan, inna qaumaki qassarat bihimun nafaqatu, bahwa kaummu kekurangan harta waktu itu. Qultu fama sya'nu babihi murtafi'an. Kemudian aku tanya lagi, kenapa kok pintunya Ka'bah itu agak naik di atas? Qala, Nabi menjelaskan, fa'ala dzalika qaumuki, ya, hal itu dibikin demikian oleh kaummu, liyudkhilu man sya'u, agar bisa memasukkan siapa yang mereka kehendaki, wa yamna'u man sya'u, dan mereka bisa melarang siapa yang mereka kehendaki untuk dilarang. Walaula anna qaumaki hadithun ahduhum bil jahiliyati, kalaulah bukan karena kaummu itu baru saja melewati masa jahiliyah, fa'akhafu antum kira qulubuhum, sehingga aku takut hati mereka akan mengingkarinya, an udkhilal jadra fil baiti, dan niscaya aku akan memasukkan al-jadr, yaitu hijr Ismail, aku masukkan dalam Ka'bah,
wa an ulsiqa babahu bil ardi, dan aku akan tempelkan pintunya itu di tanah, di bawah. Kalau sekarang seperti keadaan sekarang itu pintu itu di atas. Jadi untuk memasuki Ka'bah itu pakai tangga. Ya, tingginya pintu Ka'bah itu kita harus menaikkan kedua tangan kita ke atas baru menyentuh pintu itu atau menyentuh lubang pintu itu. Nah, untuk masuk ke Ka'bah itu pakai tangga. Nah, karena itu sejak zaman jahiliyah waktu Nabi masih usia remaja, belum jadi Nabi, Ka'bah itu dibangun. Orang-orang Quraisy membangun Ka'bah, mestinya Hajar Ismail masuk dalam Ka'bah, Jadr itu masuk dalam Ka'bah. Tetapi karena ketentuan yang disepakati oleh tokoh-tokoh Quraisy dan seluruh kabilah Arab, bahwa kan waktu itu Ka'bah runtuh karena banjir. Untuk membangun kembali Ka'bah harus patungan dengan ketentuan memeriksa harta yang akan disetorkan biaya pembangunan Ka'bah itu. Harus bersih dari kemungkinan barang haram. Itu di zaman jahiliyah. Kesepakatan ini menyebabkan mereka sangat sengsara untuk mengumpulkan dana pembangunan itu. Akhirnya yang terkumpul cuman sedikit, sehingga akhirnya Hajar Ismail yang mestinya masuk dalam Ka'bah tidak dimasukkan, tapi dikasih tanda. Seperti sekarang kasih tanda kalau itu adalah bagian dari Ka'bah. Begitu. Namanya Jadr. Dan sengaja pintunya dinaikkan, kata Nabi, karena mereka dalam rangka menjaga Ka'bah, siapa yang masuk padanya, siapa yang tidak masuk, itu dengan cara demikian. Tangga untuk masuk ke Ka'bah itu dipasang hanya waktu-waktu tertentu saja yang dikehendaki oleh Quraisy. Ya. Begitu. Kata Nabi, seandainya aku tidak khawatir umat ini mengingkari perbuatanku, niscaya aku akan bongkar Ka'bah untuk aku masukkan Hajar Ismail masuk dalam Ka'bah, sehingga berarti persegi panjang Ka'bah itu kalau Hajar Ismail masuk. Kalau sekarang persegi 4. Nah, kalau Hajar Ismail dimasukkan persegi panjang Ka'bah itu. Dan pintu Ka'bah seandainya tidaklah karena takut pengingkaran dari kaumku, niscaya aku akan turunkan, sehingga nggak perlu pakai tangga untuk masuk Ka'bah, tinggal buka pintu masuk. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Nabi. Mengapa? Karena hal itu bukanlah wajib, cuman afdoliyah saja. Ya, cuman kesempurnaan saja. Nah, perkara afdoliyah dan bukan perkara wajib, tapi resikonya ialah ribut, Nabi hindarkan, Nabi tinggalkan. Ini namanya hikmah. Menghindarkan pelaksanaan perkara yang hanya bernilai afdol demi menghindarkan adanya keributan umat. Ya, itu contoh dari perbuatan Nabi. Ya, Masya Allah, dari ini menunjukkan keutamaan daripada Hajar Ismail yang sekarang ada di luar Ka'bah. Tetapi itu ditegaskan oleh Nabi ialah sesungguhnya bagian dari Ka'bah. Siapa yang sholat 2 rakaat padanya, dia sholat di dalam Ka'bah. Nah,
Itu bisa dilakukan oleh sembarang orang karena tidak perlu mencari tangga untuk masuk ke Ka'bah. Cukup dengan masuk ke Hijr Ismail, sholat di situ. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.